Enak nih kalau sebat-sebat mumpung sore-sore. Asik. Ini kan Mas Mase yang kemarin ketemu sama aku. Dia bukannya masih SMA. Kok udah ngerokok ya? Nggak tahu apa efek rokok kayak gimana? Loh, lah ono sek melirak-melirik toh. Aku keren. Sebat tok. Sok keren lagi. Anak zaman sekarang ya. Merokok, salah satu kebiasaan masyarakat Indonesia yang sudah mendarah daging gitu kan. Mungkin kamu pernah dengar nih, kalau ada orang yang bilang bahwa merokok itu laki gitu kan, atau merokok itu keren. Tapi tahu nggak sih kamu, kalau merokok itu sebenarnya nggak seperti itu guys. Merokok itu nggak keren, dan merokok bisa membuat masa depanmu lebih buruk. Kamu masih nggak percaya? Mau aku kasih bukti? Sebentar ya, aku bacain. Nih, aku bacain dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terkait rokok loh ya, faktanya di dalam satu batang rokok itu terdapat lebih dari 4.000 bahan kimia yang diantaranya terdapat ratusan zat beracun dan 70 bahan yang bersifat kanker. Nah, contohnya tuh ada beberapa nih yang aku bakal sebutin ya. Yang pertama itu ada karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini ditemukan pada asap knalpot mobil yang bisa mengikat pada hemoglobin darah sehingga bisa menghalangi persediaan oksigen ke tubuhmu. Jadi jangan samain tubuhmu dengan asap mobil ya. Nah, terus ada zat namanya tar. Nah, zat ini bisa mengendap di paru-paru kamu yang berdampak negatif pada kinerja rambut kecil yang melapisi paru-paru. Jadi ini bisa mengganggu pembersihan kuman di paru-paru kamu. Kemudian selanjutnya ada lagi gas oksidan. Gas ini bisa bereaksi dengan oksigen yang bisa memicu peningkatan risiko stroke dan serangan jantung akibat penggumpalan darah. Lalu ada lagi zat benzen, zat yang ditambahkan ke dalam bahan bakar minyak, guys. Jangan samakan kamu dengan minyak bumi ya. Masa kamu mau sih disamain sama minyak bumi ya kan? Nah, zat ini tuh bisa merusak sel pada tingkat genetik. Bayangin aja, kamu tuh dirusak sama sebatang rokok dari tingkat kecil yaitu genetik. Nah, selain zat-zat itu masih banyak banget zat yang beracun di dalam sebatang rokok. Pada sebatang rokok terdapat juga zat yang namanya arsenik. Ini biasanya digunakan dalam pestisida. Pestisida guys, jangan samain badanmu dengan pestisida. Wow. Kemudian ada toluen yang biasanya digunakan untuk mengencerkan cat. Ada hidrogen cyanida yang biasanya digunakan untuk membuat senjata kimia, dan juga ada kadmium yang biasanya untuk membuat baterai. Baterai guys. Jadi gini, jangan nyamain badanmu dengan barang-barang yang biasanya kamu pakai gitu. Badanmu itu berharga, teman-teman. Ya. Few moments later. Inilah penampakan perbandingan antara paru-paru bukan perokok dan perokok.
itu, kebiasaan merokok juga berdampak pada wajah sang perokok, di mana wajah terlihat lebih tua dari yang seusianya dengan bukan perokok. Nah, itu kan secara kesehatan lah ya. Ini kita melihat secara ekonomi. Kan kamu membeli rokok itu kan dengan menggunakan uang lah ya. Kalau kamu belum bisa mencari uang, pasti kamu menggunakan uang orang tuamu ya kan. Nah, ini kita melihat dari sisi ekonomi. Efek secara ekonomi berdasarkan juga Kemenkes RI, itu di Indonesia terdapat lebih dari 50 juta orang membelanjakan uangnya secara rutin untuk membeli rokok. Lebih dari 50 juta orang, guys. Kemudian data tahun 2010 itu memperlihatkan bahwa keluarga termiskin membelanjakan 12%, sementara keluarga terkaya membelanjakan 7% dari pengeluaran setiap bulannya untuk membeli rokok. Bayangin aja, ini menurutku merugikan sebenarnya, cuman nggak kerasa aja. Jadi gini deh, kalau misalnya kita mau analogikan secara simple lah ya. Misal nih, kamu satu hari butuh atau membutuhkan rokok sebanyak 1 bungkus dengan harga misal 15.000. Satu hari kamu harus mengeluarkan 15.000 untuk merokok. Kemudian apabila kita hitung secara bertahap, berkelanjutan. Kalau misalnya kamu merokok selama 10 hari, tentu kamu harus menghabiskan uang Rp150.000 untuk membeli rokok kebutuhanmu itu. Kemudian itu cuma 10 hari ya. Gimana kalau dengan 100 hari sampai 1000 hari? 1000 hari hitungannya berarti 3 tahunan lah ya. Kalau 100 hari berarti kamu harus mengeluarkan uang sebanyak 1.500.000 untuk membeli rokok. Dan selama 1000 hari kamu harus mengeluarkan uang sebanyak 15 juta rupiah untuk membelikan kebutuhan rokok. Itu pun kalau kebutuhan rokokmu nggak bertambah, notabene stagnan gitu loh kebutuhan rokokmu selama kurang lebih 3 tahun itu. Gimana kalau kamu membutuhkan rokok dengan jumlah yang lebih besar dari sebelumnya? Tentunya kamu akan merasakan kerugian keuangan secara finansial di situ. Jadi gimana ya? Kalau misalnya kamu menabung uangmu yang seharusnya kamu belikan rokok, kamu tabung, itu 3 tahun kamu bisa mendapatkan 15 juta dari tabunganmu itu. Wow! Dengan hanya mengurangi kebutuhan rokokmu yang sebenarnya itu nggak ada gunanya. Dan merugikan badanmu sendiri. Nah, lalu gimana sih caranya supaya kita menghindar atau mencegah supaya kita tidak merokok dari sejak dini? Caranya, yang pertama, kita harus menghindari teman-teman kita yang sedang merokok. Kemudian yang kedua, kita harus yakin bahwa rokok bukanlah satu-satunya sarana untuk pergaulan. Yang ketiga, kita harus banyak menggali informasi terkait bahaya merokok. Nah, yang keempat, kita tuh jangan malu mengatakan bahwa kita bukan perokok. Yang kelima, kita harus menghindari hal-hal yang terkait tentang rokok, seperti sponsor, rokok gratis, iklan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, lakukan hal-hal positif yang biasanya kamu lakukan, seperti hobi-hobi kamu, olahraga, dan hal-hal lain yang lebih positif daripada merokok.
Nah, jadi jangan ada alasan buat merokok. Karena merokok gak keren. Untuk teman-teman semua, khususnya siswa dan siswi SMA di Yogyakarta, mari bersama kita mencegah dan menghindari rokok dari kehidupan kita. Karena merokok gak keren. Sebarkan informasi ini kepada teman-teman dekat kita agar kita semua terhindar dari bahaya merokok. Dengan hashtag merokok gak keren, mari kita ciptakan lingkungan pergaulan yang sehat.